Justru waktu tidak bisa kembali dan hidup cuma sekali, jangan lakukan apa yang kita sesali. Kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini, tapi kamu dapat menentukan kemana kamu akan pergi. Pernahkah kamu mendengar iklan yang berkata, kata maaf begitu mudah diucapkan sehingga orang mudah bikin salah? Kita semua pernah berbuat salah, tetapi kalau kita mengerti waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan kamu sesali. Dalam hidup ini pasti kita punya penyesalan di masa lalu. Perkataan-perkataan yang tidak harus kita ucapkan, perbuatan-perbuatan yang seharusnya tidak kita lakukan, keputusan-keputusan yang tidak kita buat. Siksaan batin bagi banyak orang adalah penyesalan-penyesalan yang masa lalu yang tidak bisa ditarik kembali dan kita tidak bisa perbaiki. Kita juga mungkin punya kekhawatiran akan taburan-taburan kita di masa lalu. Tapi ingat, kita jangan terlalu merasa tertuduh di masa lalu. Keputusan kita hari ini yang akan menentukan masa depan kita nanti. Kita tuh gak bisa merubah di mana kita berdiri hari ini. Tapi kita bisa menentukan kemana kita mau pergi. Kita memang tidak bisa merubah masa lalu, tapi kita bisa memutuskan mau dibawa kemana hidup kita hari ini. Jangan tinggal di dalam kenangan masa lalu, karena orang yang hidup di masa lalu tidak akan maju. Kesalahan di masa lalu boleh buat pelajaran yang berharga. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kamu yang masih merasa tertuduh atau masih jatuh bangun karena dosa di masa lalu, mari minta ampun sama Tuhan, dan yang paling penting tuh ampuni dirimu sendiri. Seperti Tuhan yang tidak pernah menyerah sama kita. Jangan putus asa dan jangan menyerah pada dirimu sendiri. Terus jangan berbuat dosa lagi. Di Roma 6 ayat yang ke-12, sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Kita harus berusaha menolak keinginan dosa dalam hidup kita. Susah, sudah pasti, tapi kita harus berusaha menolaknya. Yohanes 5 ayat ke-14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan tuh gak pernah menghakimi kita. Dia malah berpesan, pergilah, namun jangan berbuat dosa lagi. Kita harus minta ampun sama Tuhan dan mengampuni diri sendiri. Dan yang paling penting, kita jangan berbuat dosa lagi. Kalian pernah dengar istilah YOLO? You only live once. Kamu hanya hidup satu kali. Ini menjadi alasan bagi banyak orang untuk hidup sembarangan. Mereka berkata, hidup cuma sekali, nikmati saja. Lakukan saja yang kamu bisa. Tapi kenapa kita tidak berpikir yang sebaliknya? Ya, justru hidup hanya satu kali. Jangan sampai ada yang kita sesali. Aku percaya orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus pasti menghargai kasih karunia-Nya dengan tidak hidup sembarangan. Kita yang hari ini dipulihkan sama Tuhan harus sadar bahwa kita diberi kesempatan yang baru sama Tuhan
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dan memulai hidup yang baru. Harusnya kita adalah orang-orang yang menghargai pengorbanan Kristus, menghargai kasih karunia-Nya, dan bukan mempermainkan kebaikannya. Kita harus mulai belajar berpikir, buat apa lagi yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Hidup ini bukan tentang yang kita mau. Di Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Bagaimana belajar menyangkal diri dan pikul salibnya? Yaitu belajar meletakkan kepentingan Bapa di atas kepentingan kita. Menyangkal diri bukan apa yang kita mau, tapi apa yang menjadi kehendak Bapa bagi kita. Hidup ini bukan tentang terserah aku. Dalam hidup, kita mungkin banyak pengharapan, keinginan, kerinduan, mimpi yang kita bawa dalam doa. Tetapi jangan lupa untuk mengakhiri setiap doa permohonan kita dengan kata-kata ini. Biarlah bukan aku apa yang kuhendaki, tetapi seperti Engkau kehendaki. Belajar meletakkan kehendak Bapa itu yang terbaik buat kita. Mempercayai bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Kadang kita tidak sadar bahwa apa yang kita minta belum tentu yang terbaik buat kita. Mari belajar menyangkal diri. Ketika kita belajar menyangkal diri, bukannya kita tidak mampu, tapi kita tidak mau. Ketika orang berbuat salah atau berbuat jahat sama kita, bukannya kita tidak mampu membalas mereka, tapi kita tidak mau membalas. Belajar menyangkal diri adalah belajar mengikuti kebenaran, bukan kata hati. Kalian pasti ingat kan di Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bukannya kita tidak bisa membalas orang yang jahat pada kita, tapi karena kita memilih untuk mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita. Memang tidak mudah, tapi kita harus belajar untuk tunduk kepada kehendak Bapa. Seperti contoh yang sering kita lihat dan selalu kita dengar, jalan hidup tidak selalu mudah. Pernikahan tidak seindah kisah Cinderella. Kita bukan tidak tahu kebenaran, tapi kadang kita membutakan mata hati kita sendiri dan mencari kebahagiaan kita dengan pilihan-pilihan kita yang salah. Tentu banyak sekali tantangan dalam pernikahan. Ketika suami tidak bisa menafkahi, ketika suami tidak bisa menghargai, tidak bisa memberi rasa aman bagi keluarga, dan tidak bisa menjadi iman. Pasti sebagai istri, kalau bertemu dengan orang lain di luar sana yang lebih baik dan perhatian dan lebih mengerti, kamu pasti mudah tergoda. Dan juga sebaliknya, suami-suami yang mungkin di rumah, istrinya yang tidak mau mengerti dan selalu menuntut, selalu mengajak ribut, pasti tidak ada kedamaian. Tidak ada rasa nyaman, dan ketika di luar sana kamu bertemu dengan orang-orang yang menggoda hati kamu. Kalau kita mau belajar hidup dalam kebenaran, kita harus ingat, jagalah dirimu, jangan berkhianat. 1 Petrus 4 ayat 3. Sebab
telah cukup banyak waktu yang kamu pergunakan untuk melakukan kehendak-kehendak orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Jadi ketika kita bertemu dengan teman-teman lama, dan ketika kita duduk dengan teman-teman yang belum hidup dalam kebenaran, yang masih hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, ingat, kita jangan lagi menginginkan hidup yang lama. Ada orang-orang yang menjadi lelah hidup dalam kebenaran karena merasa ikut Tuhan itu banyak aturan. Tapi sebenarnya Tuhan sudah memerdekakan kita dengan cara-cara hidup kita yang lama. Justru orang-orang yang masih hidup dalam hawa nafsu mereka hanya diperbudak, bukannya merdeka. Kita sudah dimerdekakan, kita bisa punya keputusan untuk hidup tidak sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? 1 Petrus 4 ayat ke-4. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tahu kamu ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan ketika kita bertemu Bapa di surga? Salah satunya adalah perkataan kita. Aku yakin banyak sekali perkataan-perkataan yang kita sesali, yang kita ucapkan di masa lalu. Suatu hari nanti kita juga harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan titipkan. Contohnya keluarga kita, harta, dan anak kita. Firman juga berkata, orang yang dipercaya banyak akan dituntut lebih banyak. Rajin-rajinlah berbuat baik, kayalah dalam kebajikan, suka memberi. Karena itu yang menjadi dasar untuk hidupmu di masa yang akan datang. Sadarilah hidup kita di bumi ini hanya sementara. Tidak ada yang bisa dibawa mati. Hidup kita yang sesungguhnya adalah bersama Bapa di surga nanti. Apa yang kita tuai suatu hari nanti tergantung pada dari apa yang kita tabur di bumi. Kalau waktu tidak bisa kembali, jangan lakukan yang akan kamu sesali. Jangan hidup sembarangan. Hiduplah dengan penuh tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Aku percaya kalau kita berhati-hati dalam mengambil keputusan, baik-baik bertindak, menjaga diri kita sesuai kebenaran firman, dan menjaga perkataan kita, karena perkataan yang kita ucapkan tidak bisa kita tarik kembali. Kita harus mengingat apa yang kita lakukan. Ucapkan apapun yang Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan nanti. Justru waktu tidak bisa kembali dan hidup cuma sekali. Jangan lakukan apa yang kita sesali. Kita tidak bisa mengubah di mana kita berdiri hari ini. Tapi kamu dapat menentukan kemana kamu akan pergi. Minta ampun sama Tuhan akan kesalahanmu, dan ampuni diri sendiri, dan jangan ulangi lagi. Mulai hidup yang baru, aku percaya Tuhan akan selalu memampukan kita untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Saat bertambah banyak
hiburanmu senangkan jiwaku. Kau berkata, datanglah kepadaku. Kau berikan kelegaan bagiku. Waktu ku takut, ku percaya. Kau hapus segala air mata dalam batinku. Ku percaya Kau tenangkan badai hatiku. Hadiratmu ku rasakan, ada damai dan kekuatan. Tenang teduh hai jiwaku, ku tahu aku tak sendiri. Saat lelah kau kuatku, saat jatuh kau angkatku. Pulihkan dan segarkanku, Yesus segalanya bagiku. Oh, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Tenang teduh hai jiwaku, dan pujilah Tuhan. Waktu ku takut, ku percaya. Kau hapus segala air mata dalam batinku. Ku percaya Kau tenangkan badai hatiku. Hadiratmu ku rasakan, ada damai dan kekuatan. Tenang teduh hai jiwaku, ku tahu aku tak sendiri. Saat lelah, saat jatuh kau angkatku. Pulihkan dan segarkanku, Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus Kau segalanya